Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 341, sepertinya ini untuk gadis ras manusia. Sang ahli peri berada di level ke-9 dari Raja Bela Diri, dengan yuan sejati mengalir ke bilah pedangnya, yang memancarkan semburan cahaya berkilauan, memancarkan hawa dingin yang menyengat. Di kota Qinghe, seorang Raja Bela Diri tingkat 9 sudah pasti dianggap seorang master. Akan tetapi, baru saja dia menghunus pedangnya, yang Xiao Tian membalas dengan menamparkan tangannya. Seketika sebuah jejak telapak tangan emas yang besar menghantam tubuh lawan. Retakan, sang ahli peri ditampar oleh Yang Xiao Tian dan terlempar ke udara. Setiap tulang dan otot di tubuhnya berderak dengan suara retakan. Ketika ia jatuh ke tanah, ia tergeletak di sana dengan baju besinya yang hancur, menyemburkan darah dari mulutnya dengan susah payah. Beberapa ahli elf lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap kaget, wajah mereka berubah warna saat mereka melangkah mundur ketakutan. Tetapi saat mereka hendak mundur, mereka mendapati leluhur iblis surga pemusnahan telah muncul di belakang mereka pada waktu yang tidak diketahui. Menekan rasa takut di hati mereka, salah satu dari mereka melotot ke arah Yang Xiao Tian, "Wah, apakah kamu sudah memikirkan konsekuensinya?" Di Kekaisaran 100 Klan, bagi seorang anggota ras manusia yang berani menyerang rumah penguasa kota klan elf dan membunuh atau melukai begitu banyak ahlinya merupakan kejahatan yang dapat dihukum dengan pemusnahan klan tersebut. Apa bedanya aku sudah memikirkannya atau belum? Yang Xiao Tian menjawab dengan dingin, lalu dia meninju perut pelayan itu, membuatnya terbanting ke paviliun di kejauhan, yang kemudian hancur berkeping-keping. Tak lama kemudian, bau busuk tercium keluar. Seiring meningkatnya level kultivasi Yang Xiao Tian, kekuatan Asura Force-nya tumbuh semakin hebat, dengan hampir setiap pukulan menyebabkan lawannya memuntahkan kotoran dengan keras. Melihat keadaan menyedihkan dari sang pengurus, beberapa ahli elf yang sudah siap berkata kasar pun menelan ludah. "Tuan kota kita akan segera kembali, kalian tidak akan bisa melarikan diri," salah satu dari mereka berkata dengan serius. "Melarikan diri? Siapa bilang kita akan melarikan diri?" Yang Xiao Tian menjawab dengan acuh tak acuh, berjalan ke arah mereka. Para peri mundur karena terkejut, dan tiba-tiba salah satu dari mereka melancarkan serangan dahsyat ke Ice Flame Kilin. Tampaknya, orang ini menganggap Ice Flame Kilin adalah sasaran empuk. Melihat serangan datang, Ice Flame Kilin tak mau bergerak dan hanya menghembuskan napas, seketika mengubah sekelilingnya menjadi dunia beku, melepaskan badai dahsyat seakan-akan badai kelas 19 telah meletus. Sang ahli peri langsung terpesona. Pada saat ia mendarat, tubuhnya telah hancur menjadi potongan-potongan es biru yang berserakan di tanah. Para ahli elf yang tersisa hendak bergerak ke Azure Thunder Python ketika mereka juga dihinggapi ketakutan dan tiba-tiba berhenti. Pada saat itu, Azure Thunder Python juga menghembuskan napas. Seketika, guntur surgawi 9 surga bergulung dan berubah menjadi lautan petir yang luas. Para ahli peri dilanda kepanikan, dan sebelum mereka dapat berbicara, mereka ditelan oleh gemuruh guntur surgawi. Guntur surgawi meraung, membawa tubuh mereka saat menerobos dinding demi dinding halaman. Saat mereka menyentuh tanah, mereka telah berubah menjadi beberapa tumpukan abu hitam. Tai Qiulan dan Tai Xiaodan berdiri di sana, benar-benar terpana oleh pemandangan di hadapan mereka. "Kakak Yang, haruskah kita pergi sekarang?" Tai Qiulan tersadar dan mendesak dengan mendesak, "Pasukan istana tuan kota pasti sudah dalam perjalanan." "Pergi." Yang Xiao Tian menggelengkan kepalanya, "Aku jarang mengunjungi rumah tuan kota klan elf. Aku ingin melihat-lihat sedikit lagi." Dia kemudian memimpin Ice Flame Kilin dan yang lainnya menuju aula besar rumah tuan kota. Pada saat ini, Haiyan menjadi khawatir karena bawahannya telah pergi lama tanpa kembali, alisnya berkerut. Tetua Agung Sekte Kipas Besi, Chen Shen, dan ahli pemurnian artefak nomor 1 kota Qinghe, Li Ting, juga merasa aneh. "Tuan muda kota, ada sesuatu yang salah." Saat itu, seorang ahli peri berlari masuk, suaranya bergetar ketakutan, "Tuan muda kota, mereka datang ke sini." "Mereka?" Haiyan melihat ketakutan di wajah bawahannya, dan wajahnya sendiri menjadi gelap, "Siapa yang datang?" "Para ahli ras manusia itu." Sang ahli peri tergagap, mereka telah menerobos masuk ke dalam rumah tuan kota dan sedang menuju ke sini. "Bagaimana dengan Hailong dan yang lainnya?" Haiyan membentak dengan marah. Hailong merupakan ahli Raja Bela Diri tingkat 9 yang berada di tahap awal. "Tuan Hailong dan yang lainnya sudah mati." Jawab ahli peri dengan sedih, "Semua mati."
Semua orang di aula besar itu terkejut. Terutama Chen Sen dan Li Ting yang merasa hal itu tidak dapat dipercaya. Mendengar ini, amarah Haiyan tak terbendung lagi. Beberapa anggota ras manusia berani menerobos masuk ke dalam rumah tuan kota dan membunuh begitu banyak ahli peri. Ini mencari kematian, mencari kematian. Haiyan menghancurkan piala dengan marah. Untuk apa? Dia ingin tahu mengapa orang-orang ini menerobos masuk ke rumah tuan kota mereka tanpa alasan dan membunuh begitu banyak ahli peri mereka. Sepertinya itu untuk gadis ras manusia. Kata ahli peri sambil gemetar, hari ini, pelayan membeli seorang gadis ras manusia dari beberapa manusia. Gadis ras manusia. Haiyan sangat marah, demi seorang gadis ras manusia, mereka berani membunuh begitu banyak ahli peri kita. Lalu dia bertanya, apakah pasukan bersenjata kota sedang dalam perjalanan? Angkatan bersenjata kota sudah bergegas datang, jawab ahli peri cepat, merasa sedikit lega. Tepat pada saat itu, sebuah teriakan terdengar dari luar aula besar, saat seorang ahli peri yang menjaga pintu masuk terlempar ke dalam aula. Lantai aula itu hancur inci demi inci. Semua orang terkejut dan mendongak melihat seorang pria muda berjubah brokat biru muda berjalan masuk. Di belakang pemuda itu ada 3 bawahan yang tinggi, 1 hitam, 1 biru, 1 hijau, dan selain ketiga bawahan ini, ada sepasang saudara kandung. Kelompok itu tidak lain adalah Yang Xiaotian dan teman-temannya. Begitu masuk, Yang Xiaotian mengamati selusin ahli ras manusia yang sedang terhibur sebelum pandangannya tertuju pada Haiyan. Haiyan berdiri bersama Chen Sen, Li Ting, dan yang lainnya dan melangkah maju dari tempat duduknya, menatap Yang Xiaotian dengan dingin, "Nak, kamu dari klan mana? Beraninya kamu menentang atasanmu dan membunuh ahli peri kami." Menentang atasan. Mendengar ini, Yang Xiaotian tertawa. Jelas, di mata Haiyan dan para elf lainnya, ras manusia dianggap sebagai orang-orang yang rendah. Pada saat ini, Tetua Agung Sekte Kipas Besi, Chen Sen, angkat bicara, "Anak muda, kamu dari klan mana? Jika kamu berlutut sekarang dan mengakui kesalahanmu kepada Tuan Kota Muda, mengingat ras kita sama, aku dapat memohon atas namamu." Li Ting juga berkata, "Penatua Chen benar. Jika Anda bersedia berlutut dan mengakui kesalahan Anda kepada Tuan Kota Muda, kami dapat memohon untuk Anda." Ular piton petir biru mencibir mendengar kata-kata ini, siapa dia sampai Tuan Muda kita berlutut dan mengaku bersalah kepadanya. Bahkan jika dia ingin membawa sepatu Tuan Muda kita akan menganggapnya terlalu rendah. Mendengar ini, Haiyan menjadi sangat marah hingga ia merasa paru-parunya akan meledak. Bab 342, kau telah menyebabkan masalah besar. Ekspresi Chen Sen, Li Ting, dan yang lainnya berubah ketika mereka mendengar Azure Thunder Python mengatakan bahwa Haiyan terlalu rendah bahkan untuk membawa sepatu Yang Xiaotian. Siapa Haiyan? Haiyan tidak lain adalah Tuan Muda Kota Qinghe, dengan garis keturunan yang sangat murni. Namun, seorang ahli manusia telah memanggilnya rendahan. Bagus, sangat bagus. Haiyan melotot marah ke arah Yang Xiaotian dan Azure Thunder Python. Niat membunuhnya tidak pernah sesulit ini untuk ditekan. Tepat pada saat itu, suara langkah kaki yang berat terdengar ketika pasukan prajurit berbaju besi berat membanjiri istana Raja Kota, mengepung aula besar itu sepenuhnya. Melihat kedatangan pasukan kota, hati Haiyan sedikit tenang. Dia menatap Yang Xiaotian dengan dingin, "Nak, tahukah kau apa hobi terbesarku? Tujuannya adalah menguliti kalian, mengupas kulit kalian manusia, lapis demi lapis. Lalu mendengarkan jeritan dan ratapan kalian. Kemudian, sambil mengarahkan pedangnya ke arah Ice Flame Kilin, Azure Thunder Python, dan Annihilating Heaven Demon Ancestor, matanya dipenuhi dengan cahaya haus darah, dan kau juga, aku akan menguliti kalian, lapis demi lapis." Dia berteriak kepada komandan pasukan yang datang, "Tangkap mereka untukku." Komandan itu menjawab dengan hormat dan membentak, "Tangkap semua manusia ini." Setelah berbicara, dia menghunus pedangnya dan bergegas menuju Yang Xiaotian. Ribuan prajurit terampil, masing-masing dengan tombak panjang, secara bersamaan menyerang Ice Flame Kilin dan yang lainnya. Melihat sang panglima menyerbu ke arahnya, Yang Xiaotian tidak menyerang, melainkan dengan satu napas, melepaskan nyanyian naga yang berubah menjadi gelombang sonik mengerikan, menyapu langit dan bumi bagaikan tsunami tingkat 100. Itu adalah kekuatan surgawi tertinggi dari klan Panjang, 10 suara naga surgawi. Pedang sang komandan hancur menjadi debu inci demi inci. Pria itu terpental, tangan, kaki, dan wajahnya hancur berkeping-keping, darahnya muncrat kemana-mana, bahkan matanya pun hancur.
Dalam sekejap, dia berubah menjadi awan kabut darah. Gelombang sonik kemudian terus menggelinding di atas prajurit yang menyerang. Satu demi satu prajurit terpental, roboh, dan meledak di udara. Akhirnya, gelombang gemuruh menghantam pintu aula besar. Pintu-pintunya pun hancur. Mayat para prajurit itu dilemparkan keluar dari aula besar. Bebatuan dan paviliun di luar aula besar hancur berkeping-keping. Setelah gelombang sonik berlalu, aula besar itu menjadi pemandangan kehancuran, kemanapun gelombang itu bergerak, yang tersisa hanyalah reruntuhan. Aula besar itu sekali lagi kosong. Kerumunan prajurit terampil yang padat berkurang lebih dari setengahnya. Mata Haian terbelalak tak percaya. Chen Sen, Li Ting, dan yang lainnya terkejut, mata mereka dipenuhi kengerian. Pada saat itu, leluhur iblis surga pemusnah terbungkus dalam ki iblis yang bergulir, bayangan iblis raksasa terbentuk di belakangnya, menjulang tinggi dan agung. Dengan satu tarikan napas, seperti iblis raksasa yang membuka mulutnya, kekuatan melahap yang mengerikan muncul. Esensi dan darah prajurit yang tersisa terbang keluar dari tubuh mereka, semuanya bergegas menuju leluhur iblis surga yang memusnahkan. Saat esensi mereka terkuras habis dengan cepat, tubuh mereka layu dalam sekejap mata. Setelah menghabiskan darah para prajurit tersebut, mata leluhur iblis surga pemusnah berubah menjadi merah darah, dengan ki iblis berputar di sekelilingnya, kekuatan iblisnya sangat dahsyat, menyelimuti seluruh kota Qinghe. Jutaan ahli di kota Qinghe merasakan seolah-olah ada gunung mengerikan yang membebani mereka. Haian, Chen Sen, Li Ting, dan yang lainnya ditekan ke tanah seperti anjing mati, bahkan tidak dapat berdiri, jari-jari mereka tidak dapat digerakkan. Haian terbaring di sana, menatap leluhur iblis surga pemusnah dengan ketakutan. Yang Xiaotian melangkah maju ke arah tuan muda kota Haian dari kota Qinghe dan menatapnya dengan dingin. Tadi kau bilang ingin menguliti kami manusia. Wajah Haian pucat pasi dan pucat pasi, dia berkata dengan gemetar, betapapun kuatnya dirimu, kamu tidak akan mampu melawan seluruh klan peri. Jika kamu berani membunuhku, Yang Mulia Ratu Peri tidak akan membiarkanmu pergi. Begitukah? Yang Xiaotian mengangkat kakinya dan menghentakkan kakinya ke bawah, menghantam kepala Haian ke tanah. Tanah berguncang. Yang Xiaotian, acuh tak acuh, menghentakkan kaki lagi, mendorong kepala lawannya lebih dalam ke tanah. Mata, hidung, dan telinga Haian semuanya menyemburkan darah. Ia mencoba bernapas, tetapi mendapati bahwa bernapas pun telah menjadi suatu kemewahan. Chen Sen, Li Ting, dan yang lainnya menatap Haian yang sudah hampir meninggal, terkejut dan takut. Jika Haian meninggal, mereka takut akan akibatnya saat penguasa kota Qinghe kembali. Namun, saat mereka hendak bicara, Yang Xiaotian menghancurkan kepala Haian dengan satu hentakan. Materi otak dan darah menyembur keluar, menutupi semuanya. Melihat Haian dihancurkan sampai mati, Chen Sen, Li Ting, dan yang lainnya berwajah pucat. Kau telah menyebabkan bencana besar, kata Li Ting dengan kengerian yang bergetar, wajahnya dipenuhi keputusasaan. Haian, Tuan Kota Muda, berasal dari garis keturunan yang paling mulia, peri biru dari klan peri, dan dia adalah putra tunggal, putra kandung, dari Haiba, Tuan Kota Qinghe. Klan peri tidak akan membiarkanmu dan keluargamu lolos begitu saja. Chen Sen pun berkata dengan ketakutan, Tuan Haiba akan segera kembali, dan dia pasti akan membantai seluruh klanmu. Saat dia hendak berkata lebih lanjut, Yang Xiaotian menendang dia dan Li Ting, membuat mereka terlempar keluar dari aula besar. Suara tabrakan keras bergema. Chen Sen dan Li Ting terbanting di antara pecahan batu di luar, sambil batuk darah. Saat Haiba kembali, katakan padanya aku akan menunggunya di desa Tishan, kata Yang Xiaotian kepada Chen Sen dan Li Ting, suaranya acuh tak acuh. Chen Sen dan Li Ting terkejut dan marah. Namun kali ini, tak seorang pun berani bersuara. Ayo pergi, kata Yang Xiaotian kepada Tai Qiulan dan Tai Xiaodan yang tertegun. Berjalan seperti ayam kayu, Tai Qiulan dan saudaranya mengikuti Yang Xiaotian dan teman-temannya, pikiran mereka kacau, saat mereka meninggalkan istana penguasa kota. Peristiwa hari itu jauh melampaui imajinasi mereka. Baru ketika Yang Xiaotian dan kawan-kawan lenyap, Chen Sen dan Li Ting berani berjuang keluar dari reruntuhan, menghadapi mayat Haian dan rumah tuan kota yang telah hancur, mereka diliputi perasaan tak berdaya. Sudah berakhir. Ini benar-benar berakhir, seru Chen Sen putus asa. Kematian Haian merupakan peristiwa dahsyat. Kita harus segera keluar dari sini, kata salah satu dari mereka dengan suara gemetar. Kalau saja Haiba kembali dan melihat putranya dibunuh,
Dalam kemarahannya, dia mungkin akan langsung memenggal kepala mereka saat itu juga. Mengingat metode kejam Haiba, Chen Sen menggigil dalam hati dan tidak berani berlama-lama, melarikan diri dari rumah tuan kota bersama Li Ting dan yang lainnya. Bab 343, Leluhur Kuno Klan Kurcaci. Beberapa anggota ras manusia menerobos masuk ke rumah tuan kota Qinghe untuk menyelamatkan seorang gadis manusia, menewaskan Haian dan sekelompok anggota elit klan peri. Berita itu mengguncang banyak sekte dan keluarga di kota Qinghe. Kepala penguasa kota muda Qinghe dihancurkan oleh seorang pemuda manusia. Mereka mengatakan ada darah di mana-mana, pemandangan yang terlalu mengerikan untuk ditanggung. Mereka membantai begitu banyak peri elit hanya untuk menyelamatkan seorang gadis manusia, bahkan membunuh tuan kota muda. Dia gila, sangat gila. Satu demi satu tokoh berpengaruh dari sekte dan keluarga menjadi marah. Setelah Yang Xiaotian dan teman-temannya kembali ke desa Tishan, Xiaotian melanjutkan pemahamannya tentang jalan pedang seribu Buddha di rumah kayu. Saat Xiaotian memahami jalur pedang seribu Buddha, dan hati pedangnya yang ke-11 semakin mengeras, Haiba dan sekelompok master berdiri di atas reruntuhan rumah penguasa kota Qinghe. Haiba memandangi mayat para elf elit, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Dia berjalan mendekati jenazah putranya, memandangi kepala putranya yang hancur, dan merasakan jantungnya berdebar-debar. Dia tetap diam. Begitu saja, dia berdiri di sana menatap jasad putranya, berusaha sekuat tenaga menekan hasrat membunuh yang berkobar dalam hatinya. Bawahannya berdiri di belakangnya dengan diam, tidak ada seorang pun yang berani berbicara. Dia ada di desa Tishan. Setelah beberapa lama, Haiba akhirnya berbicara. Ya, tuanku, pemuda manusia ada di desa Tishan. Seorang bawahan bergegas melangkah maju untuk melapor. Bawa beberapa orang dari desa keluarga Si ke sini, kata Haiba dengan suara yang membuat bulu kuduk meremang. Segera, Si Seng dan beberapa guru lain dari desa keluarga Si semuanya dibawa ke hadapan Haiba. Si Seng, yang lengannya telah dirobek oleh Yang Xiaotian, menatap Haiba dengan wajah penuh ketakutan. Tuan kota, ini tidak ada hubungannya dengan kami tidak pernah membayangkan ini akan terjadi. Kami mohon padamu, Tuan Kota, untuk mengampuni kami. Namun, sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya, Haiba menusukkan tangan kirinya ke dadanya dan dengan paksa mengeluarkan jantungnya. Dengan sekali tekanan, dia menghancurkannya. Para guru lainnya dari desa keluarga Si sangat ketakutan hingga jantung mereka berhenti berdetak. Ekspresi Haiba tidak terbaca saat ia menggali dan menghancurkan hati mereka masing-masing. Kerahkan semua pasukan kita untuk menyelidiki. Aku ingin tahu dari keluarga mana pemuda manusia terkutuk itu berasal. Aku akan membuatnya menyesal dilahirkan ke dunia ini. Wajah Haiba tampak garang, penampilannya menyerupai orang gila, tangannya berlumuran darah, seperti iblis dari neraka. Beberapa hari berlalu, Yang Xiaotian menghabiskan hari-harinya di hutan kecil untuk menekuni jalur pedang seribu Buddha dan memahami 9 surga petir. Malam itu, saat Yang Xiaotian tengah mengolah jalur pedang seribu Buddha, tubuhnya tiba-tiba memancarkan semburan ki pedang 9 warna. Setelah pancaran ke-10 aura pedang 9 warna, pancaran ke-11 pun melesat. 11 sinar aura pedang 9 warna berkumpul bersama, menerangi seluruh hutan kecil, bahkan mengubah langit malam menjadi palet 9 warna. Merasakan kekuatan 11 hati pedang Xiaotian, ketiga kilin api es merasa tercengang. 11 hati pedang, Tuan Muda telah memadatkan hati pedang ke-11. Ketiganya sangat gembira. 9 hati pedang sudah memiliki status sebagai dewa pedang. 10 Sword Hearts tak tertandingi sepanjang masa. 11 hati pedang. Satu-satunya di dunia ini. Benar, satu-satunya di dunia ini. Sejauh pengetahuan mereka, belum ada seorang pun di benua Dewa Biru yang berhasil memadatkan 11 hati pedang. Saat ini, bahkan Dewa Pedang yang terkuat pun hanya memiliki 10 hati pedang. Di halaman, Yang Xiaotian merasakan kekuatan 11 hati pedang dan tiba-tiba menusukkan pedangnya. Seketika, pedang Ki melesat melewati pohon demi pohon, melewati hutan kecil dan menghantam gunung di luar hutan. Baru saja, pedang Ki-nya jelas telah menembus batang pohon-pohon tersebut, tetapi pohon-pohon itu sama sekali tidak terluka. Akan tetapi, sebuah gunung di kejauhan langsung ditusuk oleh pedang Ki, menciptakan lubang pedang berdiameter puluhan meter yang menembus seluruh gunung, keluar dari sisi yang lain. Selamat, Tuan Muda, karena telah memadatkan 11 hati pedang. Anda tak tertandingi sepanjang masa. Ketiga kilin Icheflem mendekati Yang Xiaotian, semuanya berkata dengan gembira. Yang Xiaotian menjabat tangannya sambil tersenyum,
hanya 11 hati pedang, tidak ada yang bisa menandinginya sepanjang masa. Ia kemudian menambahkan sambil tersenyum, jika aku bisa memadatkan 14 hati pedang 9 warna, itu benar-benar akan membuatku tak tertandingi sepanjang masa. Ketiga orang dari Ice Flame Kilin tercengang. 14. Mereka tidak dapat membayangkan betapa tak terkalahkannya Yang Xiaotian jika dia benar-benar dapat memadatkan 14 hati pedang. Faktanya, Yang Xiaotian tidak hanya membual. Jika dia bisa menjinakkan lebih banyak pedang surgawi, maka dia akan segera memiliki harapan, seperti dewa-dewa Azure di masa lalu, untuk memadatkan hati pedang ke-14. Sekarang dia sudah punya 11 hati pedang, jika dia bisa memahami 9 surga petir dan memadatkan hati pedang ke-12, hanya tinggal 2 lagi yang tersisa. Aku penasaran apakah Kekaisaran 100 klan memiliki pedang surgawi, pikir Yang Xiaotian dalam hati. Sekarang, dia hanya kekurangan 2 pedang surgawi untuk berharap bisa memadatkan ke-14 hati pedang. Kemudian, Yang Xiaotian bertanya kepada ketiganya apakah mereka pernah mendengar tentang pedang surgawi di Kekaisaran 100 klan. Ular piton petir biru merenung dan kemudian berkata, dikatakan bahwa leluhur kuno klan Kurcaci pernah menempa pedang surgawi yang disebut pedang surgawi segalanya. Namun, dengan menghilangnya leluhur kuno itu, keberadaan pedang surgawi segalanya juga menjadi misteri. Pedang surgawi segalanya, Yang Xiaotian mengulangi nama itu, lalu bertanya, siapa nama leluhur kuno klan Kurcaci itu? Namanya Menlei, kata ular piton petir biru. Sepertinya klan Kurcaci juga terus mencari keberadaan leluhur kuno Menlei. Jika Tuan Muda ingin menemukan Menlei, mungkin Anda bisa bertanya kepada klan Kurcaci, mereka pasti punya beberapa informasi tentang Menlei. Yang Xiaotian mengangguk. Namun, dia tidak bisa memasuki wilayah klan Kurcaci saat ini dan hanya bisa menunggu kembalinya kakek Tai Qiulan. Kemudian, Yang Xiaotian mengetahui dari leluhur iblis surga yang memusnahkan bahwa Haiba sedang menyelidikinya beberapa hari terakhir ini dan terus mengumpulkan para ahli dari klan peri. Leluhur iblis surga pemusnah berkata dengan hormat, Tuan Muda, haruskah saya pergi dan menghancurkan kepalanya sekarang? Yang Xiaotian menggelengkan kepalanya, tidak perlu untuk saat ini. Jika Haiba ingin mengumpulkan ahli klan elf, biarkan saja dia mengumpulkan mereka. Semakin banyak, semakin baik. 10 hari berlalu dengan cepat. Selama 10 hari ini, Ya Xiaotian terutama berlatih Thunder Celap Nine Heavens dan memahami Ancient Thunder God Sword Path. Di bawah pengaruh pil emas ungu 3 asal surgawi, tingkat kultivasinya dengan cepat meningkat ke puncak kedua alam kaisar, hanya selangkah lagi untuk menerobos ke alam kaisar tingkat ketiga. Tahun baru semakin dekat, dan salju keberuntungan mulai turun. Itu adalah akhir tahun lainnya. Ketika Yang Xiaotian sedang berlatih ilmu pedang di halaman yang tertutup salju, dia melihat Tai Qiulan berlari ke dalam hutan kecil dengan wajah penuh kegembiraan, melambaikan tangan kepada Yang Xiaotian dari jauh, Tuan Muda Yang, kakekku telah kembali. Mendengar kakek Tai Qiulan telah kembali, Yang Xiaotian berhenti berlatih ilmu pedang dan merasa sangat gembira. Kakek Tai Qiulan telah kembali lebih awal, yang merupakan berita yang sangat bagus. Bab 344, memurnikan artefak tanpa tungku kuali. Kakekmu sudah kembali. Yang Xiaotian melangkah keluar dari halaman, bertanya dengan gembira. Ya, kakekku ada di luar. Tai Qiulan berkata dengan senyum cemerlang, seperti bunga di salju, dia ingin masuk untuk mengucapkan terima kasih, tetapi dia takut mengganggu kultivasimu. Saat Yang Xiaotian bergegas keluar dari hutan, dia melihat di pintu masuk desa tempat Tai Xiaodan biasa memurnikan artefak, seorang lelaki tua kurus dengan rambut seputih salju, mengenakan jubah hijau, berdiri di tengah salju yang dingin, jubahnya berkibar-kibar. Ini adalah kakek Tai Qiulan dan Tai Xiaodan, Tai Jianfeng. Ketika Tai Jianfeng melihat Yang Xiaotian keluar, dia berjalan menghampiri Tai Xiaodan, dan begitu sampai di depan Yang Xiaotian, dia membungkuk dalam-dalam, orang tua ini berterima kasih kepada Tuan Muda. Jelas, dia telah mendengar tentang Yang Xiaotian yang menyelamatkan Tai Qiulan dari istana Tuan Kota. Anda terlalu sopan, senior, Yang Xiaotian dengan cepat membantu Tai Jianfeng berdiri. Setelah Tai Jianfeng berdiri, dia menatap Yang Xiaotian di depannya, dipenuhi dengan emosi, karena telah mendengar tentang kejadian di rumah Tuan Kota King He dalam perjalanan pulang. Dia bertanya dengan ramah sambil tersenyum, saya mendengar dari Qiulan bahwa Tuan Muda yang ingin memasuki suku Kurcaci. Yang Xiaotian, setelah mendengar ini, tidak menyembunyikan apapun, tidak bermaksud menyembunyikannya dari senior, aku telah mencari besi surgawi bawaan, dan kudengar suku Kurcaci memilikinya.
Tai Jianfeng mengangguk dan berkata, suku kurcaci memang memiliki sepotong besi surgawi bawaan. Dia kemudian menunjukkan ekspresi khawatir, aku bisa membawa teman muda itu ke suku kurcaci, tetapi sepotong besi surgawi bawaan itu adalah warisan berharga dari suku kurcaci, dan mungkin sulit bagimu untuk mendapatkannya dari mereka. Yang Xiaotian segera berkata, selama senior bisa membawaku ke suku kurcaci, itu sudah cukup. Mengenai besi surgawi bawaan, aku akan menemukan caranya sendiri. Kerutan di dahi Tai Jianfeng mengendur saat dia tersenyum dan berkata, baiklah, kalau begitu aku akan membawamu ke suku kurcaci sekarang. Yang Xiaotian, setelah mendengar ini, tidak dapat meminta lebih lagi. Jadi, di bawah pimpinan Tai Jianfeng, Yang Xiaotian dan Ice Flame Kilin, di antara beberapa lainnya, tiba di suku kurcaci. Kali ini, dengan Tai Jianfeng, mereka dengan mudah memasuki suku kurcaci. Dalam suku kurcaci, bangunan klan kurcaci sangat rendah. Kota-kota klan kurcaci juga berukuran kecil. Tembok kota manusia pada umumnya tingginya puluhan meter, tetapi tembok kota klan kurcaci tingginya hanya beberapa meter saja. Saat memasuki kota kerajaan klan kurcaci, sekilas, semuanya adalah kurcaci, hampir semuanya tingginya sekitar 1,3 meter atau 1,4 meter. Yang Xiaotian, yang tingginya 1,70 meter, berjalan di jalan-jalan klan kurcaci dan tampak cukup tinggi jika dibandingkan. Jalanan suku kurcaci itu lebar, penuh sesak dengan orang, dan toko-toko di kedua sisi jalan hampir semuanya adalah toko pemurnian artefak, dengan bunyi ritmis palu besi yang terus-menerus terdengar. Tepat saat Yang Xiaotian tengah mempertimbangkan bagaimana cara berbicara ketika ia bertemu dengan pemimpin klan kurcaci, tiba-tiba, sebuah ledakan keras terdengar, mengguncang seluruh pegunungan suku kurcaci dengan hebat. Tai Jianfeng terkejut dan tiba-tiba mendongak ke langit, melihat cahaya larangan dari Dwarf Tribe Grand Array terus-menerus menyala. Seseorang menyerang Grand Array dari suku kurcaci. Yang Xiaotian dan yang lainnya juga terkejut. Ledakan. Pada saat itu, pedang Qi yang mengerikan jatuh dari 9 surga, sekali lagi membombardir larangan Grand Array terhadap suku kurcaci. Pegunungan Dwarf berguncang hebat sekali lagi. Kota kerajaan kurcaci yang dahulu damai tiba-tiba berubah menjadi kacau balau. Itu klan peri. Pasukan klan peri telah datang. Seseorang berteriak dengan heran. Di dalam kota kerajaan kurcaci, pasukan demi pasukan tentara kurcaci terbang keluar. Tak hanya dari kota kerajaan kurcaci saja, dari kota-kota lain pun bermunculan resimen demi resimen pasukan kurcaci. Di dalam istana kerajaan kurcaci, sebuah pesawat udara raksasa terbang keluar, dan di atas pesawat udara itu, berdiri sejumlah prajurit kuat dari klan kurcaci. Itulah pemimpin klan kurcaci, Men Fang, kata Tai Jianfeng saat dia melihat seorang kurcaci kekar di haluan pesawat udara. Mari kita ikuti dan lihat, kata Yang Xiaotian tanpa ragu, segera terbang ke udara bersama Tai Jianfeng dan beberapa orang lainnya, termasuk Ice Flame Kilin, untuk mengejar pesawat udara itu. Tak lama kemudian, semua orang tiba di garis depan pegunungan Dwarf. Yang Xiaotian menatap ke depan dan melihat langit dipenuhi pasukan klan Elf, mengenakan baju besi abu-abu keperakan yang membentuk massa yang sangat besar, hampir menutupi matahari, mungkin jumlahnya mencapai puluhan juta. Baju zirah abu-abu keperakan itu, di bawah sinar matahari, membiaskan sinar cahaya yang menyilaukan. Simo, berhentilah bermimpi. Sudah kubilang, besi surgawi bawaan adalah harta leluhur klan kurcaci kami, dan kami tidak akan memberikannya padamu. Men Fang, di pesawat, melotot ke arah Simo, leluhur klan peri. Simo, salah satu leluhur terkuat dari klan Elf, menanggapi dengan senyuman, Men Fang, kami datang kali ini tanpa niat jahat. Sambil berkata demikian, dia mengeluarkan sebuah biji emas seukuran telur. Ketika benih emas itu terungkap, ia bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, dan gelombang vitalitas menyebar seperti lautan. Benih pohon dewa kehidupan. Semua orang tercengang melihat benih itu. Yang Xiaotian juga terkejut. Pohon dewa kehidupan merupakan harta karun suci yang diwariskan klan peri, yang dikenal karena banyaknya fungsi ajaib. Cairan kehidupan yang dihasilkannya adalah obat suci untuk penyembuhan. Selain itu, berkultivasi di bawah pohon dewa kehidupan dan menyerap energi spiritualnya dapat sangat meningkatkan kultivasi seseorang. Saat ini, Yang Xiaotian membutuhkan waktu 2 bulan untuk menerobos alam minor, tetapi dengan bantuan energi spiritual pohon, ia niscaya hanya membutuhkan waktu kurang dari 2 bulan. Selain itu, tidak seperti ramuan ajaib, energi spiritual ini tidak memiliki efek samping apapun. Tanpa diduga,
Selain pohon dewa kehidupan, klan peri juga memiliki benih pohon dewa kehidupan. Memang, ini adalah benih pohon dewa kehidupan, kata Simo sambil tersenyum. Menfang menatap benih pohon dewa kehidupan di tangan yang lain dengan tatapan bingung. Apakah kau berniat menukar benih pohon dewa kehidupan ini dengan besi surgawi bawaan kita? Simo menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Tentu saja tidak. Kemudian dia berkata, Menfang, bukankah klan kurcacimu bangga menjadi klan ahli seni? Mari kita adakan tantangan pengerjaan logam. Jika kau menang, kau akan mengambil benih pohon dewa kehidupan ini. Jika kau kalah, berikan kami besi surgawi bawaan. Usulan Simo mengejutkan semua orang. Lagi pula, semua orang tahu bahwa dalam hal penciptaan artefak, klan kurcaci tidak diragukan lagi adalah yang terkuat di benua Dewa Biru. Simo benar-benar menyarankan tantangan pengerjaan logam. Alis Menfang berkerut. Apa? Apa kau takut? Simo mengejek sambil tersenyum, jika kau tidak percaya diri, kau juga dapat mengajak orang-orang dari ras lain untuk ikut serta dalam kompetisi ini. Apapun hasilnya, aku akan memimpin pasukan klan elf pergi, dan selanjutnya, pasukan klan elf tidak akan pernah menginjakan kaki di pegunungan kurcaci lagi. Menfang menarik napas dalam-dalam dan menatap tajam ke arah pihak lain. Baiklah. Bagaimana menurutmu kita akan bertanding? Hari ini, kita tidak akan menggunakan tungku kuali untuk tantangan ini, kata Simo sambil tersenyum. Ekspresi Menfang dan para ahli klan kurcaci lainnya berubah saat ini, tidak menggunakan tungku kuali untuk memurnikan artefak. Bahkan jika Menfang adalah ahli pemurnian artefak nomor 1 klan kurcaci, dia tidak dapat memurnikan tanpa tungku kuali. Kita lihat siapa yang bisa menciptakan instrumen roh bawaan pertama tanpa menggunakan tungku kuali. Orang itu akan menang, kata Simo sambil tersenyum. Bab 345. Simo berkata demikian dan menoleh ke arah ahli peri di belakangnya sambil tersenyum. Siapa yang ingin melangkah maju untuk berkompetisi dalam pemurnian artefak dengan pemimpin klan Menfang? Pada saat itu, seorang peri yang tinggi dan sangat tampan melangkah maju. Saya bersedia mencobanya. Jelas, hal itu sudah diputuskan sebelumnya. Melihat peri yang melangkah maju, para ahli klan kurcaci tidak dapat menahan rasa gelisah. Pangeran Siluo, Yang Xiaotian mendengar keributan di antara para ahli klan kurcaci di sekitarnya dan berpikir. Pangeran Siluo, cucu Ratu Peri, memiliki bakat luar biasa baik dalam bela diri Dao maupun dalam pemurnian artefak. Ia dinobatkan sebagai murid dengan bakat bela diri Dao terkuat di klan peri selama 10.000 tahun. Garis keturunan elfnya bahkan lebih kuat dari Ratu Elf saat ini. Tanpa diduga, Siluo lah yang akan mewakili klan peri dalam pertempuran ini. Tampaknya bakat Siluo dalam memurnikan artefak bahkan lebih mengerikan daripada rumor yang beredar. Berani mewakili klan peri menyiratkan bahwa ia telah menguasai metode memurnikan artefak tanpa memerlukan tungku kuali. Yang Xiaotian tak dapat berhenti memikirkan Tang Huan dari Kekaisaran Sumber Buddha. Di bawah tatapan semua orang, Siluo melompat maju, datang di depan sekelompok ahli kurcaci, dan memberi hormat kepada Menfang. Saya meminta bimbingan dari pemimpin klan Menfang. Melihat tatapan menantang Siluo, raut wajah Menfang tak kuasa menahan diri untuk berubah menjadi jelek. Pemimpin klan Menfang tidak akan terlalu takut untuk menerima tantangan, bukan? Melihat Menfang ragu-ragu, Siluo tersenyum menghina. Pemimpin klan Menfang, kamu dikenal sebagai pemurni artefak pertama dari klan kurcaci, jangan bilang kamu bahkan tidak berani menerima tantangan. Apakah ini tingkat penyempurnaan artefak klan kurcaci? Para ahli peri tertawa terbahak-bahak. Para ahli klan kurcaci semuanya merasa terganggu. Simo, karena ini adalah kompetisi, tentu saja kami tidak bisa membiarkanmu menentukan aturannya. Seorang leluhur klan elf melotot marah ke arah Simo. Simo terkekeh, jika kau terlalu takut, kau bisa menolaknya. Setelah itu, dia melambaikan tangannya, dan di belakangnya, Yuan sejati jutaan dalam pasukan klan elf diresapi, tombak mereka dengan cahaya dingin berkedip-kedip, diarahkan langsung ke klan kurcaci. Ekspresi wajah Menfang menjadi gelap. Siluo tersenyum pada Menfang, jika ketua klan Menfang takut menerima tantangan, dia mungkin akan mengirim orang lain untuk bertanding denganku. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke anggota suku kurcaci, jika ada yang bisa mengalahkanku, benih pohon surgawi itu milik mereka, dan pedang peri ini juga milik mereka. Sambil berbicara, dia mengayunkan pedang di tangannya, menimbulkan lapisan demi lapisan bayangan pedang. Pedang peri juga merupakan harta karun klan peri, salah satu dari 10.
Pedang yang ada di tangan Si Luo adalah salah satunya. Tepat saat Si Luo selesai berbicara, tiba-tiba, sebuah suara tenang terdengar, itu hanya pemurnian tanpa tungku kuali, biar aku mencobanya. Semua orang tercengang. Semua mata tertuju ke arah suara itu. Seorang manusia muda melangkah santai keluar dari kerumunan. Pemuda itu mengenakan jubah biru muda yang berkibar tertiup angin. Si Luo, melihat seorang manusia, mencibir setelah keterkejutan awalnya, seorang manusia. Di Kekaisaran 100 Klan, tingkat penyempurnaan artefak di antara ras manusia diketahui semua orang. Dalam kompetisi penyempurnaan artefak Kekaisaran, para ahli manusia hampir selalu berada di 10 tempat terakhir. Setelah keheranan awal mereka, semua orang tertawa. Seorang pemuda manusia benar-benar ingin bersaing dalam pemurnian artefak dengan Pangeran Si Luo. Anak ini pasti tergila-gila pada ketenaran. Banyak ahli peri yang tertawa terbahak-bahak. Bahkan beberapa ahli klan kurcaci mengerutkan kening saat melihat Yang Xiaotian melangkah maju. Nak, apa yang membuatmu, seorang manusia, memenuhi syarat untuk bersaing dengan pangeran klan peri kami? Seorang leluhur klan peri berteriak pada Yang Xiaotian, enyahlah. Namun, Yang Xiaotian menatap Si Luo dengan acuh tak acuh. Ada apa, kamu tidak punya keberanian? Atau kamu takut? Jangan bilang kamu bahkan tidak punya semangat untuk bersaing. Apakah ini tingkat pemurnian artefak klan elf? Kata-kata yang diucapkan Si Luo kepada pemimpin klan kurcaci Men Fang sebelumnya kini dikembalikan kepada Si Luo dan klan peri oleh Yang Xiaotian. Mendengar ini, para ahli peri semuanya menjadi geram. Mata Simo memancarkan cahaya dingin. Si Luo bahkan lebih cepat, melintas di depan Yang Xiaotian, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Baiklah, nak, aku menerima tantanganmu, tetapi bagaimana jika kamu kalah? Jika aku kalah, hidupku adalah milikmu, kata Yang Xiaotian acuh tak acuh. Wajah Si Luo menampakkan senyum kejam, bagus. Setelah berbicara, dia melihat ke arah Men Fang, bagaimana menurutmu, ketua klan Men Fang? Bagaimanapun, masalah ini melibatkan harta warisan klan kurcaci, yang membutuhkan persetujuan Men Fang. Men Fang menatap Yang Xiaotian dan tidak dapat menahan keraguan. Tak seorang pun percaya bahwa seorang muda mampu memurnikan instrumen roh bawaan tanpa tungku kuali. Termasuk dia. Bahkan sebagai pemurni artefak tingkat atas dari klan kurcaci, dia tidak dapat melakukannya, jadi bagaimana mungkin seorang manusia muda dapat mencapainya. Tepat saat itu, Yang Xiaotian berbicara, pemimpin klan Men Fang, tenanglah, jika aku kalah, kuali ini milik klan kurcaci. Tetapi jika aku menang, aku menginginkan besi surgawi bawaan. Sambil berkata demikian, dia mengeluarkan tungku kuali besar dan menancapkannya ke dalam tanah. Tanah berguncang tanpa henti. Kuali surgawi naga hijau. Salah satu dari 4 kuali surgawi naga hijau. Melihat kuali di tangan Yang Xiaotian, seorang tetua klan kurcaci berseru dengan gembira. Apa? Salah satu dari 4 kuali surgawi naga hijau. Seru para ahli klan kurcaci. Kuali surgawi naga hijau, sebagai salah satu dari 4 kuali surgawi di benua Dewa Biru, merupakan harta karun utama bagi klan seperti klan kurcaci yang menghususkan diri dalam pemurnian artefak. Bahkan Si Luo dan para ahli klan peri menatap kuali itu dengan keserakahan yang besar. Bagi klan peri, kuali surgawi naga hijau sama berharganya dengan pohon surgawi mereka. Si Luo bahkan mulai memendam pikiran membunuh demi harta karun itu. Semua pakar dari klan kurcaci dan klan peri menatap tajam ke arah kuali surgawi naga hijau. Baiklah, aku setuju. Men Fang, menatap kuali surgawi naga hijau, menarik napas dalam-dalam dan berbicara. Semua mata tertuju pada Si Luo dan Yang Xiaotian. Pada saat itu, semua orang mulai bertanya-tanya tentang identitas Yang Xiaotian. Bagaimana kalau kita mulai? Yang Xiaotian bertanya dengan acuh tak acuh. Si Luo memusatkan jiwanya ke seluruh tubuhnya dan mengangguk pada Simo. Mulai. Simo tiba-tiba berteriak. Saat Simo selesai berbicara, Si Luo langsung kekuatan jiwanya yang kuat. Bersenandung. Di bawah kendali kekuatan jiwa Si Luo yang kuat, api langit dan bumi dari lingkungan sekitarnya mulai berputar ke arahnya dengan panik. Api-api ini berkumpul dengan kecepatan yang luar biasa cepat, menyatu ke arah Si Luo seperti badai yang dahsyat. Melihat kekuatan jiwa yang begitu dahsyat dari Si Luo, wajah Men Fang dan para ahli klan kurcaci berubah. Kekuatan jiwa alam Kaisar Si Luo memungkinkan dia mengendalikan api langit dan bumi hingga jarak hampir 1 kilometer. Ini jauh di luar imajinasi mereka.
Bab 346 itu saja. Melihat kekuatan jiwa yang begitu hebat dari Si Luo, semua anggota klan elf yang perkasa merasa sangat gembira. Dengan kekuatan jiwa yang begitu hebat, Yang Mulia Si Luo benar-benar merupakan yang terbaik di antara generasi muda di Kekaisaran 100 Klan. Seru seorang leluhur klan elf dengan kagum. Dengan kejeniusan yang tak tertandingi seperti Yang Mulia Si Luo, mengapa klan peri kita harus khawatir tidak akan berkembang atau menjadi kuat? Di bawah tatapan takjub orang banyak, api langit dan bumi di sekitar Si Luo berubah menjadi lautan api yang menakjubkan. Si Luo berdiri di sana, melambaikan tangannya, dan di bawah kendalinya, api langit dan bumi berubah menjadi serangkaian naga api. Salah satu dari 10 teknik pemurnian artefak teratas, transmutasi api surgawi. Men Fang sekali lagi terkejut melihat teknik Si Luo. Kerumunan orang menjadi gempar mendengar kata-katanya. Memiliki kekuatan jiwa yang luar biasa seperti Si Luo saja sudah bukan hal yang asing, apalagi mengetahui 10 teknik pemurnian artefak teratas. Apakah kompetisi ini perlu dilanjutkan? Banyak ahli dari klan kurcaci tanpa sadar melihat ke arah Yang Xiaotian. Tetapi mereka melihat Yang Xiaotian berdiri diam, tidak bergerak sama sekali. Salah satu leluhur peri tertawa dan berkata, pemuda dari ras manusia ini, mungkinkah dia begitu takut dengan kekuatan jiwa pangeran kita yang mengerikan sehingga dia tidak berani bergerak? Semua orang yang hadir tertawa kecil. Bahkan Men Fang pun mengerutkan kening. Tepat pada saat itu, tiba-tiba, Yang Xiaotian mengulurkan satu tangan dan berkata, api, kemari. Semua orang yang melihat Yang Xiaotian berusaha memurnikan hanya dengan satu tangan terkejut. Tiba-tiba seluruh langit dan bumi menjadi sunyi senyap. Pada saat hening itu, dentuman keras terdengar. Seluruh ruang langit dan bumi bergetar hebat. Semua orang melihat api langit dan bumi yang mengerikan itu, bagaikan tsunami tingkat 100, melanda dengan dahsyat, banjir bandang yang tak ada habisnya dan tak terlihat ujungnya. Bahkan api langit dan bumi di samping Si Luo melolong saat menyerbu ke arah Yang Xiaotian. Benar-benar di luar kendali kekuatan jiwa Si Luo. Wajah Si Luo berubah drastis saat dia dengan panik memacu kekuatan jiwanya, tetapi tidak berhasil. Seluruh api langit dan bumi, seperti banjir yang menerobos bendungan, melonjak menuju Yang Xiaotian. Semua orang ketakutan. Ini, leluhur peri, melihat api langit dan bumi yang luar biasa yang meliputi lebih dari 10 mil, berubah warna seolah-olah dia telah melihat hantu. Simo, Men Fang, dan lainnya memasang wajah tidak percaya. Semua terkejut. Jangkauan api langit dan bumi yang hampir 1 kilometer yang dikendalikan Si Luo hanyalah sebuah lelucon jika dibandingkan dengan api langit dan bumi yang sekarang dikendalikan oleh Yang Xiaotian. Tak lama kemudian, api langit dan bumi yang tak terbatas mencapai sisi Yang Xiaotian, dan api-api ini terus berubah bentuk, membentuk peta formasi besar. Peta formasi mengalir, cahayanya melonjak tanpa henti. Api yang menyatu dalam formasi, salah satu dari 10 teknik pemurnian artefak teratas. Seorang tetua gemetar. Kerumunan itu menjadi gempar. Mereka melihat peta formasi besar yang membungkus beberapa lusin jenis biji besi esensi yang digunakan untuk memurnikan instrumen roh bawaan, semuanya berputar. Beberapa lusin jenis biji besi esensi mengapung dan kemudian dengan cepat meleleh menjadi puluhan kolam esensi besi. Saat semua saripati besi menyatu, peta formasi berubah, mengembun menjadi tungku kuali besar yang menyedot semua saripati besi. Cahaya tungku kuali bergetar. Pada setiap getaran, muncul semburan cahaya. Saat terus bergetar, cahayanya tumbuh lebih kuat dan lebih berlimpah. Semua orang sangat terpesona oleh pemandangan ajaib ini, bahkan para anggota klan peri menahan napas, lupa bahwa yang sedang menempa adalah seorang manusia muda. Setelah terjadi puluhan getaran, tiba-tiba cahaya kuali bergetar hebat dan cahaya cemerlang membubung ke angkasa, saat pedang panjang berwarna hijau perlahan muncul dari dalam tungku. Menyaksikan pedang panjang hijau itu terangkat perlahan, wajah Si Luo yang awalnya sangat tampan berubah sepucat kematian, dan bahkan baju zirah perak yang berkilau di tubuhnya tampak kehilangan kilaunya. Instrumen roh bawaan tingkat atas. Instrumen roh bawaan tingkat atas. Begitu kata-kata itu diucapkan, wajah puluhan juta tentara klan elf menjadi pucat. Pangeran mereka Si Luo benar-benar kalah dari seorang anak manusia. Seorang anak manusia yang, di mata mereka, bahkan tidak memenuhi syarat untuk bersaing dengan pangeran mereka. Simo dan leluhur klan elf lainnya juga tampak tidak senang. Semua orang mengerti apa artinya jika Si Luo kalah. Itu berarti mereka akan kehilangan benih pohon dewa kehidupan.
Tetapi itu bahkan bukan bagian terpentingnya. Yang terpenting adalah, begitu kabar itu tersiar, klan peri akan menjadi bahan tertawaan kekaisaran 100 klan. Pangeran agung dari klan elf yang sombong itu benar-benar kalah dari seorang manusia. Itu bagaikan tamparan keras di wajah seluruh klan elf mereka. Para master klan kurcaci sama terkejutnya saat mereka melihat pedang instrumen roh bawaan tingkat atas. Pemuda di hadapan mereka benar-benar telah memurnikan instrumen roh bawaan tingkat atas hanya dengan satu tangan, tanpa menggunakan tungku kuali. Bahkan leluhur kuno setingkat pengrajin surgawi mereka tidak dapat melakukan hal itu. Kau kalah, kata Yang Xiaotian acuh tak acuh, menatap Si Luo. Kamu kalah, bagaikan palu yang menghantam jantung Si Luo. Wajah Si Luo yang sudah pucat, berubah semakin pucat. Adapun keterampilan pandai besi klan elf, hanya itu saja, kata Yang Xiaotian. Hanya itu saja, wajah Simo berubah warna. Puluhan juta tentara klan elf tidak bisa menahan amarah. Si Luo mengepalkan tangannya erat-erat, menatap Yang Xiaotian dengan niat membunuh di matanya, namun akhirnya, dia melepaskan tinjunya dan melemparkan pedang peri yang dipegangnya di depan Yang Xiaotian, sambil berkata dengan dingin, jaga baik-baik pedangku, atau kau tidak akan punya tempat untuk dikubur saat kau mati. Namun, Yang Xiaotian hanya menjentikkan pedang peri dengan jarinya, memantulkannya ke Men Fang, dan berkata, tidak perlu, aku punya banyak pedang murahan seperti itu. Mendengar Yang Xiaotian menyebut pedang peri itu sampah, Yuan sejati Si Luo melonjak liar saat ia berusaha menekan niat membunuhnya. Ekspresi Simo berubah-ubah antara terang dan gelap, namun akhirnya, dia melemparkan benih pohon dewa kehidupan ke Men Fang. Men Fang, yang memegang benih pohon dewa kehidupan di tangan, tertawa terbahak-bahak. Mendengarkan tawa Men Fang yang melengking, wajah Simo menjadi seburuk yang seharusnya. Namun, saat Yang Xiaotian hendak pergi, tiba-tiba, seseorang dari antara para elf berteriak, berhenti di sana. Kerumunan orang itu menoleh, hanya melihat Haiba, penguasa kota Qinghe, melangkah keluar dari barisan pasukan klan peri. Kali ini, Haiba dan anak buahnya juga mengikuti pasukan klan elf ke sini. Setelah melangkah keluar, Haiba dengan hormat memberi hormat kepada Simo dan Si Luo, dan berkata, Tuan-tuan, yang mulia, saya adalah penguasa kota Qinghe. Beberapa hari yang lalu, seorang pemuda manusia menyerbu ke dalam rumah penguasa kota saya dan membunuh putra saya dan puluhan elf kami. Apa? Semua pemimpin klan elf terkejut. Para tuan dari klan kurcaci menatap Yang Xiaotian dengan heran. Peristiwa yang terjadi di rumah tuan kota Qinghe beberapa hari yang lalu juga telah sampai ke telinga beberapa penguasa klan kurcaci. Apakah itu dilakukan oleh anak manusia muda sebelum mereka? Bab 347, bunuh dia. Membunuh ahli peri kita adalah kejahatan yang menyebabkan seluruh klanmu dimusnahkan. Sebelum Simo sempat berbicara, leluhur klan peri yang marah sudah siap untuk menyerang Yang Xiaotian. Simo menghentikan langkah leluhur peri itu, menatap dingin ke arah Yang Xiaotian seolah sedang melihat seekor semut, apakah insiden di kota Qinghe adalah perbuatanmu? Yang Xiaotian menjawab dengan acuh tak acuh, memang, kepala anak itu hancur di bawah kakiku. Orang-orang dari klan peri itu hancur berkeping-keping olehku. Setelah mendengar Yang Xiaotian menghancurkan kepala tuan kota muda kota Qinghe, puluhan juta orang di pasukan klan elf menjadi marah. Bunuh dia, puluhan juta anggota pasukan klan elf berteriak serempak, teriakan mereka bagaikan lautan luas, dan hasrat membunuh mereka membumbung tinggi. Seorang anggota ras manusia berani membunuh begitu banyak ahli peri mereka, menyulut amarah dan niat membunuh di hati semua ahli peri yang hadir dalam sekejap. Melihat pengakuan Yang Xiaotian dan sikapnya yang acuh tak acuh, Simo pun ikut marah. Tuanku, hamba ingin mengeksekusinya dengan tanganku sendiri, mohon berikanlah izin dan kesabaran kepada hamba dan Yang mulia. Haiba melangkah maju dan berkata kepada Simo dan Si Luo. Simo berkata dengan serius, aku bisa membiarkanmu membunuhnya dengan tanganmu sendiri, tapi pertama-tama, aku ingin dia menderita penderitaan dengan cara dagingnya dikerok dan tulangnya dipotong. Maksudnya, jangan biarkan Yang Xiaotian mati terlalu cepat, kerok dulu dagingnya, lalu potong tulangnya, baru kemudian bunuh dia. Tenanglah, tuanku, Haiba berkata dengan penuh kebencian, aku akan membuatnya menderita rasa sakit akibat diiris tulang dan dikikis dagingnya sebelum dia mati. Setelah mengatakan ini, dia berbalik dan berjalan menuju Yang Xiaotian. Yuan sejati Haiba melonjak liar, auranya membumbung tinggi luar biasa, mengungkap bahwa ia adalah ahli tingkat pertama kaisar bela diri. Sebuah pedang besar muncul di tangannya,
dan dengan gigi terkatup, dia berkata, "Nak, aku akan mengupas dagingmu sepotong demi sepotong." Setelah berbicara, dia melesat maju, pedangnya menebas ke arah Yang Xiaotian. Di bawah infus Yuan sejati Haiba, pedangnya melesatkan lapisan cahaya pedang. Cahaya pedang merobek udara yang berat dan dalam sekejap mata mencapai wajah Yang Xiaotian. Menyaksikan cahaya pedang yang menebas, ekspresi Yang Xiaotian tetap tidak berubah, dia hanya menjentikkan tangannya, dan bagaikan ribuan guntur dewa yang meledak, semua cahaya pedang berubah menjadi abu. Segera setelah itu, sosok Yang Xiaotian melintas dan sudah berada di depan Haiba. Haiba menatap Yang Xiaotian di depannya, sangat terkejut. Sementara pedang besar di tangannya belum menyerang, cakar Yang Xiaotian sudah berada di kepalanya, dan kemudian, dengan sekali tekan. Suara mendesis. Seluruh kepala Haiba diremukkan ke dadanya oleh Yang Xiaotian. Tubuhnya yang tanpa kepala berdiri di sana, masih memegang pedang besar, membeku dalam gerakan menyerang. Apa? Semua ahli peri tercengang. Bahkan Menfang, Si Luo, dan Si Mo pun terkejut. Haiba yang berada di level kaisar bela diri, pada kenyataannya, dibunuh oleh pemuda ini hanya dengan sekali tekanan cakar. Dan sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Yang Xiaotian mendorong mayat Haiba yang sudah tak berkepala dan menatap Si Luo dengan dingin. Ku dengar kau adalah murid dengan bakat bela diri terkuat yang pernah dilihat klan elf dalam 10.000 tahun. Beranikah kau melawanku? Mendengar kata-kata Yang Xiaotian, ekspresi Si Luo berubah. Kalau saja sebelum kematian Haiba, Si Luo mungkin sudah melayangkan pukulan, tetapi sekarang, melihat tubuh Haiba yang tanpa kepala, Si Luo benar-benar merasa terintimidasi. Meskipun ia disebut-sebut sebagai murid dengan bakat bela diri terkuat yang pernah dilihat klan peri dalam 10.000 tahun, kekuatannya saat ini hanya berada di tingkat ketujuh kaisar bela diri. Apa? Tidak berani. Yang Xiaotian mencibir, bukankah klan perimu selalu menganggap diri mereka lebih unggul dari yang lain? Sekarang, klan peri yang katanya punya bakat sekali dalam 10.000 tahun, tidak berani bertarung dengan pemuda dari ras manusia. Bahkan tidak punya keberanian untuk satu pertempuran. Setiap kata yang diucapkan Yang Xiaotian menusuk hati puluhan juta orang di pasukan klan elf bagaikan palu. Si Luo semakin geram dan marah. Dengan status apa pangeran Si Luo dari klan peri, dia hanya meremehkan untuk berinteraksi dengan manusia rendahan sepertimu. Pada saat itu, seorang ahli peri keluar dari barisan pasukan klan peri, melompat ke langit, dan menusukkan tombak dengan keras ke arah Yang Xiaotian. Jika kau mencari kematian, aku akan mengabulkannya. Tombaknya menembus udara, melepaskan ratusan titik dingin dalam satu tarikan napas, seperti meteor yang mengejar bulan, melesat ke arah Yang Xiaotian. Ahli peri ini adalah putra seorang jenderal dari klan peri. Dia juga salah satu bawahan Si Luo. Kekuatannya tidak lemah, dia adalah kaisar alam tingkat ke-6. Menyaksikan tombak dingin yang datang, wajah Yang Xiaotian tetap tenang, berdiri diam saat tombak musuh hampir mencapainya sebelum dia akhirnya meninju. Dengan satu pukulan, langit dan bumi hancur. Kemanapun pukulan itu lewat, ruang itu sendiri tampak telah diledakkan dengan lubang hitam. Ledakan. Pukulan itu mendarat di tombak lawan dan melemparkan putra jenderal klan elf itu mundur. Hati semua orang bergetar hebat. Satu pukulan saja telah menerbangkan kaisar bela diri tingkat 6. Bunuh. Tepat pada saat itu, tiba-tiba, dari dalam klan elf, 4 sosok lainnya terbang keluar, menyerang Yang Xiaotian pada saat yang sama. Keempatnya adalah ahli kaisar bela diri tingkat 8. Menyaksikan keempat penyerang mendekat, Yang Xiaotian berdiri diam, sosoknya berkelebat, terbagi menjadi 4 bayangan, masing-masing melancarkan pukulan pada saat yang sama. Ledakan. Masih dengan pukulan. Keempat ahli klan elf baru saja terbang keluar namun terlempar ke tengah-tengah pasukan besar klan elf. Apa? Semua orang yang menyaksikan kejadian itu sangat terkejut. Pada saat ini, menjadi jelas bagi semua orang bahwa pemuda ras manusia ini berada di puncak kaisar bela diri tingkat kedua, tetapi dengan alam puncak tingkat kedua, dia telah menghancurkan 4 ahli bela diri peri tingkat 8 dengan satu pukulan. Kekuatan tempur seperti itu sungguh mengerikan. Ini terlalu mengerikan, apakah ada kekuatan tempur yang mengerikan seperti itu di dunia? Kapan ras manusia menghasilkan sosok yang begitu mengerikan? Bahkan leluhur klan Kurcaci sangat terguncang. Bagi seorang kaisar bela diri tingkat kedua, mengalahkan seorang kaisar bela diri tingkat 8 saja sudah tidak terbayangkan, apalagi menghancurkan 4 kaisar tingkat 8 dengan satu pukulan. Bahkan leluhur klan peri pun sangat tercengang. Sementara Si Luo terkejut,
dia juga merasa beruntung karena dia tidak keluar. Bunuh. Segera setelah itu, sekelompok ahli elf berteriak keras, dengan lebih dari selusin ahli elf terbang keluar pada saat yang sama. Semua dari selusin ahli elf itu adalah kaisar bela diri tingkat ke-10. Mereka semua menyerang Yang Xiaotian sekaligus. Semua orang menahan napas. Semua mata tertuju pada Yang Xiaotian, semua orang ingin tahu apakah dia dapat menahan serangan dari lebih dari selusin ahli elf kali ini. Pemimpin klan, haruskah kita mengambil tindakan? Seorang leluhur klan kurcaci tidak dapat menahan diri untuk bertanya kepada Menfang. Dengan lebih dari selusin kaisar bela diri tingkat 10 bergabung, pemuda itu tentu saja tidak dapat melawan. Jika mereka tidak menyelamatkannya, dia pasti akan mati. Seorang jenius yang tak tertandingi dalam pemurnian artefak dan bela diri Dao, akan sangat disayangkan jika dia mati di tangan klan peri. Tepat pada saat itu, tiba-tiba, cahaya keemasan yang menakutkan meledak dari tubuh Yang Xiaotian. Inti emas yang super cemerlang muncul dari dalam dirinya. Ketika inti emas terbang keluar, langit dan bumi kehilangan semua kecemerlangannya. Bab 348, jika kau ingin bertarung, ayo bertarung. Ketika inti emas terbang keluar, gunung-gunung berguncang. Bahkan angkasa pun ikut bergetar. Kekuatan yang mengkhawatirkan melanda langit dan bumi. Kekuatan surgawi yang mengerikan menyelimuti segalanya. Satu demi satu, sinar cahaya surgawi menembus langit. Langit yang tadinya cerah tiba-tiba bergemuruh dengan kilatan petir yang dahsyat, seakan-akan dunia akan kiamat. Menfang, Simo, dan sekumpulan ahli dari klan peri dan kurcaci semuanya menatap inti emas yang mengguncang langit dan bumi karena keterkejutan. Ini, ramuan surgawi. Ini ramuan surgawi. Ramuan surgawi telah muncul. Menfang mengoceh dengan penuh semangat, menari dengan tangan dan kakinya, hampir terjatuh dari pesawat. Apa? Ramuan suci. Semua ahli dari klan kurcaci dan peri sangat terguncang, semuanya tampak terkejut. Pemuda ini benar-benar telah meracik ramuan surgawi. Si Luo bahkan lebih tercengang. Dia diakui sebagai anak ajaib bela diri Dao paling berbakat di klan elf dalam 10.000 tahun, namun dia hanya mencapai Golden Core tingkat atas yang berada di peringkat belasan. Meski begitu, ketika dia berhasil memadatkan inti emas tingkat atasnya, hal itu telah mengejutkan 100 klan. Akan tetapi, pemuda ras manusia ini kini telah berhasil meracik ramuan suci yang legendaris, yang katanya mustahil bisa muncul kembali di dunia. Ramuan surgawi, satu persatu ahli klan kurcaci terguncang, beberapa bahkan berlutut karena kegirangan. Beberapa ahli klan kurcaci bahkan bersujud di hadapan ramuan suci. Meskipun ramuan suci tidak muncul selama 1.000.000 tahun, legendanya telah dipuji dan didewakan oleh orang-orang selama ini. Bagi banyak orang, ramuan suci melambangkan transendensi tertinggi. Puluhan ahli peri yang menyerang Xiaotian menatap ramuan suci yang ada dalam jangkauan lengannya dengan rasa tidak percaya, benar-benar tercengang. Bunuh dia untukku. Tiba-tiba, wajah Simo berubah menjadi ganas saat dia meraung seperti orang gila. Belasan elf yang menyerang Xiaotian terdiam karena terkejut. Apa yang masih kau ragukan? Bunuh saja dia untukku. Teriak Simo. Tepat pada saat itu, tiba-tiba, Menfang mengarahkan kapak raksasanya langsung ke Simo, sambil berteriak kesal, Simo, jika kau berani menyentuhnya, aku akan membunuh ibumu. Menfang, dalam kegundahannya, mengoceh tak jelas, tidak tahu apakah dia menginginkan Simo mati atau ibu Simo mati. Semua anggota klan kurcaci, dengarkan perintahku. Siapapun yang berani menyentuh tuan muda ini, bunuh mereka. Bunuh nenek mereka. Menfang sambil mengayunkan kapak raksasanya dan berteriak, memberi perintah. Mengikuti perintah Menfang, semua ahli klan kurcaci bergegas di depan Xiaotian, memeluknya erat-erat, melindunginya seperti dewa suci. Melihat ini, mata Simo menyala-nyala karena marah saat dia mengarahkan pedangnya ke Menfang. Menfang, apakah kau benar-benar ingin memulai perang dengan klan periku hanya karena seorang pemuda ras manusia? Menfang melesat ke langit, memanggul kapak yang sangat besar, dan membalas dengan marah, Simo, kau harus mengerti apa yang dimaksud dengan ramuan surgawi. Sekarang, pimpin pasukan klan peri untuk mundur dengan cepat, dan jangan membuat kesalahan besar. Mendengar ini, raut wajah Simo berubah menjadi ganas, dan dia tertawa terbahak-bahak, itu hanyalah legenda yang telah didewakan. Dasar bodoh, kau benar-benar mempercayainya. Jika kau berani menghalangiku lagi, hari ini aku akan memusnahkan klan kurcacimu, dan kemudian membunuh pemuda ras manusia ini.
Men Fang tertawa terbahak-bahak, tawanya mengandung kesombongan yang tak terkendali, saat dia mengayunkan kapak raksasa di bahunya, memusnahkan klanku. Apa maksudnya? Hari ini, jika kau ingin bertarung, maka kita akan bertarung. Jika klan peri menginginkan pertarungan, klan Kurcaci akan memberi mereka pertarungan. Perkataan Men Fang bergema di seluruh klan Kurcaci. Jutaan ahli klan Kurcaci berteriak serempak sambil mengayunkan kapak mereka, jika harus ada pertempuran, biarlah terjadi. Jika harus ada pertempuran, biarlah terjadi. Suara mereka bergema hingga ke 9 surga. Mata Simo tampak dingin saat dia perlahan menghunus pedangnya. Kecemerlangan pedang itu meledak, membelah langit dan bumi. Baiklah, hari ini aku akan menghabisi klan Kurcaci. Sejak hari ini, tidak akan ada lagi klan Kurcaci di dunia. Simo berkata dengan dingin. Saat Simo menghunus pedangnya, tombak-tombak pasukan klan elf yang jumlahnya jutaan, diarahkan secara seragam ke arah desa klan Kurcaci, hanya dengan perintah dari Simo, itu akan menjadi serangan yang merusak. Semua Kurcaci dari klan Kurcaci juga mengayunkan kapak mereka serempak. Klan Kurcaci bukan hanya klan yang ahli dalam pemurnian artefak, dalam tulang mereka mengalir darah yang mendambakan pertempuran, darah pertempuran yang menggila. Bunuh. Melihat Men Fang menolak untuk mundur, Simo menjadi marah dan tiba-tiba mengayunkan pedangnya ke arah Men Fang. Membunuh. Komandan klan elf yang tak terhitung jumlahnya meraung. Bunuh, bunuh, bunuh. Dalam sekejap, pasukan klan elf menyerbu ke arah desa klan Kurcaci bagaikan gelombang pasang. Bunuh, bunuh, bunuh. Semua ahli Kurcaci mengacungkan kapak perang mereka dan menyerang jutaan pasukan klan elf. Dalam sekejap, kedua klan itu bertabrakan, darah dan daging berhamburan kemana-mana. Namun, para ahli Kurcaci yang melindungi Yang Xiaotian berdiri teguh di sisinya, tidak bergerak sedikitpun. Melihat ini, Xiaotian menjadi bingung, dia tidak menyangka bahwa setelah mengungkapkan ramuan suci, klan Kurcaci akan mempertaruhkan kehancuran untuk melindunginya. Mengapa demikian? Akan tetapi, jumlah pasukan klan elf terlalu banyak, gelombang demi gelombang dari mereka terus menyerang, dan tak lama kemudian, para ahli Kurcaci yang menjaga Xiaotian pun tersebar. Pada saat itu, seorang ahli peri tingkat berat Kaisar Bela Diri 10 menusukkan pedangnya ke tenggorokan Xiaotian. Di tangan Xiaotian, pedang naga pengendali muncul, didorong oleh Yuan sejati, raungan naga yang mengguncang bumi bergema melalui langit dan bumi, dan jiwa naga emas terbang keluar. Dengan sapuan cakarnya, ia mengirim ahli peri dari Kaisar Bela Diri 10 tingkat berat terbang. Sang ahli peri terjatuh ke tanah, baju besinya hancur, tubuhnya berantakan, tidak dapat diragukan lagi bahwa dia sudah mati. Semua orang terkejut. Pedang surgawi, pedang pengendali naga. Seru Si Luo, mengenali pedang di tangan Xiaotian sekilas. Pemuda dari ras manusia ini ternyata memiliki pedang surgawi, pedang pengendali naga, dan lebih hebatnya lagi, dia dapat memanggil jiwa naga emas yang ada di dalam pedang tersebut. Banyak ahli pedang Dao mengetahui bahwa meskipun pedang naga pengendali menduduki peringkat ke-71 di antara pedang surgawi, begitu seseorang dapat memanggil jiwa naga emas di dalamnya, kekuatan pedang naga pengendali dapat menyaingi 10 pedang surgawi teratas. Tepat saat jiwa naga emas melemparkan ahli peri itu, tiba-tiba, beberapa ahli peri muncul di belakang Xiaotian dan menyerangnya. Pedang naga pengendali milik Xiaotian langsung menyerang ke belakangnya, kekuatan jantung pedang 9 warna melonjak maju. Tiba-tiba, satu demi satu, kekuatan hati pedang 9 warna meledak bagaikan gunung berapi yang meletus hebat setelah tidak aktif selama ribuan tahun. Dalam rentang satu tarikan napas, 8 kekuatan jantung pedang 9 warna dilepaskan. Simo dan yang lainnya, merasakan kekuatan hati pedang 9 warna milik Xiaotian, menjadi terkejut. 8 hati pedang 9 warna. Dan pada saat itu, ki pedang 9 warna lainnya meledak. 9 hati pedang 9 warna. Ekspresi Simo dan para ahli peri berubah. 9 hati pedang, inilah gambaran Dewa Pedang. Tepat ketika semua orang mengira semuanya telah berakhir, pedang ki 9 warna ke-10 melesat keluar dengan dahsyat. Kerumunan orang tercengang. 10. Simo merasa ngeri. Bahkan Men Fang dan para leluhur klan Kurcaci pun sangat terkejut. 10 hati pedang. Itu adalah 10 hati pedang yang tak terkalahkan. Kerumunan itu tercengang. Dalam sekejap, pedang naga pengendali milik Xiaotian mengiris pedang panjang beberapa ahli peri itu, lalu, seakan-akan mengiris kertas, pedang itu mengiris baju zirah mereka. Bab 349 Pengikut Klan Kurcaci. Beberapa ahli elf hanya merasakan hawa dingin di pinggang mereka,
karena area di bawah pinggang mereka telah terputus. Para ahli klan peri yang awalnya menyerang Yang Xiaotian semuanya gemetar karena terkejut, gemetar tak terkendali. Pertama adalah kekuatan jiwa yang mengerikan yang mengendalikan radius 10 mil. Lalu datanglah ramuan surgawi. Sekarang saatnya 10 hati pedang tak terkalahkan. Banyak ahli elf yang begitu takut sehingga mereka tidak berani bergerak untuk saat ini. Melihat ini, mata Simo semakin dipenuhi dengan niat membunuh. Dengan ayunan tubuhnya, dia melewati Men Fang dan pedang peri miliknya langsung menusuk ke arah dada Yang Xiaotian. Simo terlalu cepat, dan sudah terlambat bagi Men Fang untuk campur tangan. Tepat saat pedang peri Simo hendak menembus jantung Yang Xiaotian, wajah Men Fang berubah drastis. Jika pedang ini mengenai sasaran, Yang Xiaotian pasti akan mati. Tepat pada saat itu, tiba-tiba, terdengar suara gemuruh binatang buas yang menggetarkan langit dan bumi. Semua orang menoleh dengan terkejut ketika melihat sebuah kaki binatang buas raksasa yang terbakar dengan api biru es tiba-tiba menjulur keluar dari kehampaan, menghentakkan kaki ke arah Simo. Sebelum kaki binatang raksasa itu sempat remuk, kobaran api biru es yang mengerikan menghujani Simo bagai hujan badai yang deras. Merasakan kekuatan mengerikan dari api biru es, Simo panik dan melarikan diri secara membabi buta, tidak mempedulikan Yang Xiaotian. Tepat saat Simo mundur, kobaran api biru es yang tak terhitung jumlahnya menghantam. Suara ledakan itu tak henti-hentinya. Siapa yang tahu sejauh mana debu itu berterbangan ke udara? Semua orang menoleh dan melihat di tempat Simo tadi berdiri, sebuah lubang dalam yang mengerikan telah muncul. Dan banyak ahli elf yang terlalu lambat menghindar terkena api biru es, langsung terbakar menjadi abu biru es. Simo yang ketakutan, menoleh untuk melihat bahwa binatang surgawi seperti gunung surgawi kuno telah muncul di samping Yang Xiaotian pada suatu saat. Dewa binatang, kilin api es, Simo dan para leluhur tertua dari klan peri semuanya sangat terkejut. Pemuda ras manusia ini ternyata telah menjinakkan kilin api es dari alam roh surgawi. Terlebih lagi, kekuatannya bahkan di atas Simo. Melihat kilin api es di hadapannya, Simo terkejut, tanpa sadar berpikir untuk mundur, terutama karena klan peri hanya membawa 3 roh surgawi kali ini. Belum lagi klan kurcaci yang mengepung dari samping. Tepat saat Simo tengah mempertimbangkan untuk mundur, tiba-tiba dari atas 9 langit, guntur surgawi yang tak terhitung jumlahnya jatuh bagai banjir, membombardir pasukan klan peri yang besar. Ledakan, pasukan klan elf langsung tenggelam oleh ribuan guntur surgawi, dengan teriakan kesakitan memenuhi udara. Simo dan yang lainnya menyaksikan dengan takjub saat seekor ular piton guntur biru raksasa muncul di atas pasukan klan peri. Ekornya yang sepanjang 1000 zang mengayun keluar. Saat ia lewat, guntur bergemuruh hebat dan pasukan klan peri terpental atau langsung meledak menjadi kabut darah. Azure Thunder Python, Simo dan yang lainnya merasakan hawa dingin di hati mereka. Binatang super surgawi yang lain. Siapakah sebenarnya jati diri pemuda ras manusia ini, yang memiliki bukan hanya satu, tetapi 2 binatang super surgawi alam roh surgawi? Mundur, teriak Simo dengan waspada. Melihat Ice Flame Kilin dan Azure Thunder Python, dia tahu tidak ada harapan untuk membunuh pemuda ras manusia di hadapannya. Mengikuti perintah Simo untuk mundur, semua komandan klan elf secara serentak memberikan perintah, mundur. Di bawah perintah untuk mundur, pasukan klan elf mundur seperti air pasang yang surut. Melihat mundurnya pasukan klan elf, tatapan mata Ice Flame Kilin berubah dingin saat ia berkata dengan nada mengancam, segel es di 9 alam. Cakarnya menyerang dengan ganas. Seketika, api biru es berubah menjadi lautan es biru, menyerbu ke arah pasukan klan elf bagaikan tsunami. Ledakan petir. Segera setelah itu, guntur surgawi yang tak terhitung jumlahnya meraung turun dari 9 langit. Ketika guntur surgawi mencapai wilayah udara di atas pasukan klan elf, mereka meledak serempak. Teknik kutukan terlarang, seru Simo, saat dia dengan panik menebas dengan pedang peri, dan 2 leluhur roh surgawi lainnya dari klan peri juga melakukan upaya penuh mereka untuk memblokir teknik kutukan terlarang dari Ice Flame Kilin dan Azure Thunder Python. Akan tetapi, teknik kutukan terlarang milik Kilin Api Es dan Ular Piton Guntur Biru terlalu hebat, bahkan untuk 17 roh surgawi dari Sekte Langkah Langit di masa lalu, apalagi 3 orang Simo. Tiba-tiba, ketiganya terhempas. Api dingin memenuhi langit. Cahaya yang menggelegar meraung, menghabisi kelompok demi kelompok pasukan klan elf. Simo dan yang lainnya membuka mulut mereka dan seteguk darah menyembur keluar.
Ketiganya yang terkejut dan geram tidak berani berlama-lama lagi dalam pertempuran dan memimpin pasukan klan elf dalam kemunduran yang berantakan. Ice Flame Kilin dan Azure Thunder Python mengejar tanpa henti, dan klan Kurcaci tidak melewatkan kesempatan untuk mengejar dan membunuh dengan sekuat tenaga. Leluhur iblis surga pemusnahan, khawatir terhadap keselamatan Yang Xiaotian, tetap berada di sisinya. Pada akhirnya, pasukan klan elf meninggalkan banyak sekali mayat dan menghilang di ujung surga. Melihat pasukan klan peri berlarian tak karuan, para ahli dari klan Kurcaci bersorak dan melambaikan tangan mereka untuk merayakan. Pemimpin klan Kurcaci, Men Fang, datang dengan gembira ke arah Yang Xiaotian, membungkuk dalam-dalam, dan berkata, Men Fang memberi hormat kepada Tuan Muda. Para tetua dan banyak ahli dari klan Kurcaci juga dengan gembira membungkuk dalam-dalam, kami memberi hormat kepada Tuan Muda. Yang Xiaotian, melihat Men Fang dan yang lainnya dari klan Kurcaci bereaksi seperti ini, merasa bingung. Meskipun dia telah memadatkan inti emas kelas surgawi dan memiliki 10 hati pedang tak terkalahkan, tidak perlu bagi klan Kurcaci untuk begitu bersemangat dan hormat, bukan? Melihat kebingungan di hati Yang Xiaotian, Men Fang menjelaskan, Tuan Muda, leluhur klan kami meninggalkan sebuah buku kuno. Jika Anda membaca buku ini, Anda akan mengerti apa yang terjadi. Dia kemudian membawa Yang Xiaotian ke aula leluhur klan Kurcaci dan mengambil sebuah buku kuno dari dalamnya. Buku kuno itu memiliki sekitar 20 hingga 30 halaman. Yang Xiaotian membolak-baliknya dengan rasa ingin tahu dan, setelah selesai membaca, akhirnya mengerti mengapa Men Fang dan leluhur klan Kurcaci begitu gembira saat melihat inti emas kelas surgawi miliknya. Ternyata, buku itu mencatat bahwa salah satu leluhur terkuat klan Kurcaci pernah mengikuti sisi penguasa Dewa Biru, bertugas sebagai pemurni artefak yang berdedikasi bagi penguasa tersebut. Penguasa Dewa Biru pernah menyatakan, jika inti emas tingkat dewa muncul di benua Dewa Biru di masa mendatang, orang itu akan menjadi penguasa baru benua Dewa Biru. Leluhur klan Kurcaci ini selalu mengingat kata-kata yang ditinggalkan oleh Dewa Biru Langit, menuliskannya di dalam buku kuno, dan juga meninggalkan instruksi leluhur bahwa jika klan Kurcaci bertemu dengan kemunculan inti emas tingkat dewa, mereka harus mengikuti orang itu. Jadi begitulah adanya, kata Yang Xiaotian. Dia tidak menyadari bahwa salah satu leluhur klan Kurcaci pernah menjadi pengikut penguasa Dewa Biru. Tiba-tiba, Men Fang berlutut di hadapan Yang Xiaotian, suaranya bergetar karena emosi saat dia berkata, klan Kurcaci ingin mengikuti Tuan Muda, untuk bertempur di seluruh negeri mulai sekarang. Klan Kurcaci ingin mengikuti Tuan Muda, untuk bertempur di seluruh negeri mulai sekarang. Semua leluhur klan Kurcaci juga berlutut di hadapan Yang Xiaotian, sama-sama terharu. Baiklah, mulai sekarang, klan Kurcaci akan bertempur di seluruh negeri bersamaku. Seru Yang Xiaotian sambil menatap patung leluhur klan Kurcaci, menarik napas dalam-dalam, dan berbicara dengan penuh semangat. Saat kata-kata Yang Xiaotian diucapkan, patung leluhur klan Kurcaci yang paling kuat tiba-tiba mulai memancarkan cahaya. Melihat ini, Men Fang dan semua leluhur klan Kurcaci menjadi lebih bersemangat, leluhur telah menunjukkan tanda, leluhur telah menunjukkan tanda. Leluhur, yakinlah, kami pasti akan mengikuti Tuan Muda. Kami tidak akan gagal memenuhi harapan Anda, maupun harapan klan Kurcaci. Cahaya di sekitar patung leluhur klan Kurcaci bersinar tanpa akhir. Sementara Men Fang dan banyak tetua klan Kurcaci berlutut dengan hormat di hadapan Yang Xiaotian, berita mengenai kekalahan telak klan peri menyebar bak badai, dengan cepat mencapai kota-kota di sekitarnya. Kemudian, menyebar melalui berbagai negara bagian, wilayah, bangsa, dan suku. Setiap negara bagian, wilayah, bangsa, dan suku terguncang. Bab 350 Ketidakpercayaan pada ajaran leluhur klan Kurcaci. Apa? Ramuan surgawi. Ramuan surgawi yang dibentuk oleh seorang pemuda manusia. Jenderal klan Setan Langit, Tian Hongji, terkejut setelah mendengar berita itu. Ya, jutaan murid dari klan Kurcaci dan klan peri menyaksikannya dengan mata kepala mereka sendiri, bahwa pemuda manusia itu memang telah memadatkan ramuan surgawi. Kata cahaya surgawi di mata Tian Su berubah serius. Setelah sejuta tahun, aku tidak pernah menyangka ramuan surgawi akan muncul kembali di dunia. Memikirkan legenda yang berkaitan dengan ramuan suci, dia dipenuhi rasa tidak percaya dan takjub. Berbagai legenda tentang ramuan suci selalu beredar di dalam kekaisaran 100 klan. Bagaimana menurutmu tentang petunjuk leluhur klan Kurcaci? Apakah itu dapat dipercaya? Tanya Tian Su, mengacu pada pesan dan ajaran leluhur klan Kurcaci.
Tian Hongji telah mendengar tentang pesan dan ajaran leluhur klan Kurcaci. Dia menggelengkan kepalanya, dan berkata, itu hanya sudut pandang satu orang. Jika ramuan surgawi berarti seseorang akan menjadi penguasa baru benua Dewa Biru, bagaimana jika ramuan surgawi lain muncul nanti? Mungkinkah ada dua penguasa baru untuk benua Dewa Biru? Sekarang aku sedang menyempurnakan pil emas Myriad Demons milik klan Sky Demon kita. Apakah itu berarti seseorang yang dapat menyempurnakan pil emas Myriad Demons di masa depan akan menjadi pemimpin klan Sky Demon yang baru? Adapun pesan yang ditinggalkan leluhur klan Kurcaci, Tian Hongji tidak mempercayainya. Namun, kekuatan ramuan surgawi itu tidak diragukan lagi sangat menakjubkan, seru Tian Hongji, jika aku mendapat kesempatan di masa depan, aku ingin melihat kekuatan ramuan surgawi milik pemuda manusia itu. Sementara itu, setelah mengetahui kekalahan telak pasukan klan Elf, pemimpin klan Elf, Si Yuandong, sangat marah karena hampir 1 juta orang tewas dalam invasi suku klan Kurcaci ini. Anda harus tahu bahwa pasukan yang dikirim ke suku klan Kurcaci terdiri dari pasukan elit yang dipilih dengan susah payah oleh klan peri. Menurut pesan yang dikirim dari garis depan, hampir 1 juta orang. Kemarahan leluhur klan peri Sikun membara, dan Legiun Peri Biru kehilangan lebih dari 100.000 anggota. Legiun Peri Biru merupakan salah satu pasukan paling elit di pasukan peri, yang jumlahnya hanya 500.000 orang. Mendengar lebih dari 100.000 anggota Legiun Peri Biru telah tewas, tatapan Si Yuandong tampak sangat mematikan. Para tetua klan peri di aula besar juga marah besar. Sialan, aku akan memimpin pasukan sekarang juga dan menghancurkan suku klan Kurcaci. Leluhur klan peri Si Ye meraung marah, aku ingin memenggal kepala Men Fang dan pemuda itu. Para leluhur klan peri ikut angkat bicara satu demi satu. Namun, seorang elf tua berambut putih tiba-tiba angkat bicara, karena pemuda manusia itu telah memadatkan ramuan surgawi, kita perlu berhati-hati tentang masalah ini. Mendengar ini, Si Kun mencibir, apakah kamu benar-benar percaya pada ajaran leluhur klan Kurcaci yang konyol itu? Dia juga tidak percaya pada ajaran leluhur klan Kurcaci. Si Yuandong dan banyak prajurit perkasa dari klan Elf yang hadir juga tidak mempercayainya. Berikan perintah, jika ada yang bertemu dengan pemuda manusia ini, jangan menunjukkan belas kasihan. Suara dingin Si Yuandong bergema di seluruh aula besar, karena telah membunuh 1 juta anggota klan Elf, dia tidak dapat ditebus, bahkan dengan kematian 1000 kali lipat. Melihat situasi itu, leluhur elf berambut putih itu berhenti membujuk. Sejujurnya, dia juga tidak begitu percaya pada ajaran leluhur klan Kurcaci. Ajaran leluhur klan Kurcaci yang telah lama meninggal telah menjadi terlalu jauh setelah 1.000.000 tahun, cepat berlalu, dan sulit dipercaya. Sementara berbagai golongan di Kekaisaran 100 klan terguncang oleh berita itu, Yang Xiaotian tertegun saat melihat ke arah pemimpin klan Kurcaci Men Fang. Apa, kau tidak membawa besi surgawi bawaan? Terlihat agak malu di bawah tatapan Yang Xiaotian, Men Fang berkata, besi surgawi bawaan ditempatkan di dalam peti besi besar di bagian terdalam kuil leluhur kita. Namun, kita tidak bisa membuka peti besar itu. Kenapa? Yang Xiaotian tidak bisa menahan rasa bingungnya. Karena kunci di peti itu terbuat dari Black Glow Ice Lock, jelas Men Fang. Kunci es cahaya hitam. Hati Yang Xiaotian menjadi tenang saat mendengar ini, berpikir jika ini hanya masalah kunci es cahaya hitam, maka itu tidak akan menjadi masalah. Sambil tersenyum kecut, Men Fang berkata, bahkan api abnormal yang terkuat pun tidak dapat membuka kunci es cahaya hitam, dan tidak ada seorang pun yang berani menyentuh peti itu. Kalau saja tidak karena tidak ada seorang pun yang dapat membuka kunci es Black Glow, klan Kurcaci sudah akan menggunakan potongan besi surgawi bawaan, dan tidak meninggalkannya sampai hari ini. Biarkan aku melihatnya, kata Yang Xiaotian. Men Fang tidak berani menolak dan segera membawa Yang Xiaotian ke bagian terdalam kuil leluhur, tempat peti besi besar berada. Baru ketika Yang Xiaotian melihat peti besi itu, dia mengerti apa yang dimaksud Men Fang dengan besar. Dadanya bahkan lebih tinggi darinya dan lebarnya beberapa meter. Akan tetapi, peti itu dikunci dengan kunci es Black Glow seukuran kepalan tangan, dan akibat energi es Black Glow yang dingin, seluruh peti itu ditutupi lapisan demi lapisan es Black Glow. Bahkan saat mendekatinya pun udara terasa dingin menusuk. Tuan muda, berhati-hatilah, Men Fang memperingatkan saat melihat Yang Xiaotian mengulurkan tangan untuk menyentuh dada itu. Tidak apa-apa, kata Yang Xiaotian, dan saat dia menyentuh peti itu, energi es cahaya hitam mengalir deras ke tangannya seolah menemukan jalan keluar. Ekspresi wajah Men Fang berubah,
Dia hendak campur tangan ketika tiba-tiba dia melihat api meletus dari bawah kaki Yang Xiaotian, mengubah semua energi es Black Glow menjadi asap. Terkejut oleh api di bawah kaki Yang Xiaotian, Men Fang berseru, "Api bumi!" Di depan mata Men Fang yang tercengang, api bumi mengepul dari telapak tangan Yang Xiaotian, dengan cepat mencairkan kunci es Black Glow. Namun, ketika Yang Xiaotian membuka peti itu dan melihat ke dalamnya, dia tidak dapat berkata apa-apa. Di dalam peti besar itu terdapat sepotong besi seukuran kepalan tangan bayi. Besi itu berkilau hitam dan bersinar dengan cahaya surgawi, menarik untuk dilihat, namun ukurannya sangat kecil. Yang Xiaotian merasa bingung, sepotong besi surgawi bawaan yang begitu kecil dan mereka menggunakan peti yang begitu besar untuk menampungnya. Melihat ukuran peti itu, dia menduga potongan besi surgawi bawaan itu jauh lebih besar. Yang mengejutkannya, itu hanya potongan kecil saja. Dia mengangkat sepotong besi surgawi bawaan yang sangat berat dari dadanya, dan melihatnya, Yang Xiaotian terdiam. Bagaimana mungkin sepotong besi surgawi bawaan yang sekecil itu cukup untuk memperbaiki pedang Dewa Biru? Setidaknya 3 potong berukuran itu diperlukan untuk memperbaikinya secara memadai. Apakah kau tahu di mana lagi kita bisa menemukan besi surgawi bawaan? Yang Xiaotian tidak dapat menahan diri untuk bertanya kepada Men Fang. Men Fang tertegun sejenak lalu merenung, sejauh yang aku tahu, klan setan langit juga punya satu bagian. Semangat Yang Xiaotian terangkat, seberapa besar itu? Ukurannya harus sama dengan yang ini, jawab Men Fang buru-buru. Yang Xiaotian tidak dapat menyembunyikan kekecewaannya, bahkan termasuk bagian dari klan setan langit, mereka masih kurang satu. Selain bagian besi surgawi bawaan milik klan setan langit, apakah klan lain juga memilikinya? Yang Xiaotian bertanya dengan enggan.